Makanya istilahnya kalau di surga itu besok itu orangnya yang masuk surga itu sedikit, itu ya salah satunya begitu. Karena orang mau mendengarkan ceramah itu yang lucu. Dia tidak mempercayai Allahnya. Dia buat main-main Allahnya, buat kelakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung dan saya sudah bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah bersama sahabat saya, Bang Haji C. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Danu. Waalaikumsalam. Kembali ya Pak. Nah sahabat beriman, kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk berbincang-bincang di sini bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang bertujuan bagaimanapun juga untuk meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita semua ya. Kita belajar dari keadaan yang di sekitar kita dan juga keadaan di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, suami, istri, dan anak. Karena bagaimanapun juga semua itu merupakan petunjuk dari Allah yang mesti kita pelajari. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi semua yang terjadi di sekitar kita itu merupakan petunjuk seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Boleh nggak saya tanya ke Pak Ustadz? Mantap Pak Haji. Boleh banget. Yang penting tujuannya semua ini untuk meningkatkan keimanan kita Pak. Insya Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga, itu intinya. Pak Haji pengen masuk bareng-bareng. Hah? Bareng. Iyalah, ya bareng-bareng. Bareng-bareng boleh Pak Haji. Kita menuntut ilmu bareng-bareng. Siap. Mudah-mudahan masuk surga. Tapi nilainya beda-beda. Gimana Pak Haji? Monggo. Gini, Pak Tung, Ya. saya mau nanya Pak Ustadz ya. Siap. Ustadz, mohon izin nanya Pak Ustadz. Terakhir-akhir ini di keluarga, saya selalu bicara keluarga nih Pak. Enggak apa-apa. Iya. Keluarga saya kalau melihat tayangan yang viral langsung komen. Komennya ini macam-macam. Ada yang di mata saya kurang baik, ada di mata saya baik. Nah, ini ada satu tayangan YouTube pengajian pendakwah ini. Berarti ada ustadznya di situ. Iya, pendakwah lah. Iya, Bilang iya. pendakwah, entah Iya. ustadz, entah kiai, entah yang lain Siap. kan pendakwah ini. Pendakwah ini dihadiri oleh banyak jamaah. Saya lihat pendakwah ini berusaha untuk menarik perhatian jamaah dengan kalimat-kalimat yang humor. Nah, banyak nih di keluarga senang humor. Tapi Nggak serius. Tapi itu dakwah ya. Dakwah. Bukan acara Bukan stand-up pelawak. komedi, bukan Pak Haji ya. Nah, banyak nih keluarganya senang, gitu kan? Iya. Ada satu yang tidak saya sukai atau kurang suka lah. Pendakwahnya ini dalam memberikan tausiahnya itu untuk menarik jamaahnya ini dengan lucu-lucu dialog-dialog, tapi dialognya ini dibahasakan atau melibatkan para malaikat, para nabi, yang dialognya itu yang saya belum pernah dengar nabi itu berkata demikian atau malaikat berkata demikian. Dipakai untuk lelucuan biar Maksudnya dia mengandalkan malaikat atau bukan. Jadi ada dialog kisah gitu loh. Yang melibatkan malaikat atau nabi berkata, sehingga ada dialog lucu. Jamaahnya ketawa semua. Dalam hati saya, ini apa benar ya malaikatnya berkata seperti itu atau Rasulullah berkata seperti itu, sehingga pada ketawa semua. Nah, ini saya perlu mencari nih, apakah benar kalimat-kalimat itu gitu loh. Setelah saya cari, mungkin terbatas pencarian saya, nggak ketemu tentang dialog-dialog itu gitu loh. Nah, yang saya tanyakan ke Pak Ustadz, bagaimana mencermati
pendakwah itu menarik audiensnya untuk tertarik dengan lucu-lucuan seperti itu, Pak Ustadz? Bagaimana kita menyikapi nih keluarga? Ada tambahan kamu mau tanya? Ini kalau maaf Pak Ustadz, kalau yang mengenai ini saya juga ada pengalaman nih, saya juga ada dengar. Iya. Ini boleh nggak ya saya bertanya nih Pak Ustadz, mohon maaf ya sebagai seorang awam itu memang itu ketika seseorang orang mau masuk surga itu diceritakan sama nggak? Ini yang cerita tukang bakso, tukang gorengan. Pendakwah atau Ustadz? Kan jelas, harus jelas. Iya. Cerita itu harus jelas ya. Ustadz. Jadi Iya. bukan orang cerita. Bukan. Makanya saya tanya, ini yang cerita siapa? Ustadz bercerita ketika orang mau masuk pintu surga, Ya. kemudian malaikat membuka pintu, kuncinya hilang. Nah, Biur ketawa, mirip nggak ini? ya kalau saya kan lebih ke tidak langsung detail. Nah, ini kayaknya detailnya ini. Karena saya ikut ketawa nah terus malaikatnya nanya, siapa nih yang bisa buat kunci seperti itu Pak Ustadz. Ya. Adalah beberapa. Yang pertama ada orang menawarkan dengan sejumlah harga, taruhlah dia bilang 2,5 juta. Biaya buat kunci 2,5 juta, ketawa. Terus yang kedua ada lagi 5 juta. Malaikatnya nanya, Kok lebih mahal? lebih mahal? Selisihnya untuk penelitian katanya. Jadi kenapa kok sampai yang parah ini yang ketiga Lebih mahal lagi. 15 juta. Berkali lipat. Tahu nggak dia bilang apa? Kan ditanya sama malaikatnya, kenapa kok mahal kamu? Tenang, yang 5 juta untuk antum. Komisi Komisi mau disogok malaikatnya. Itu saya juga jadi itu ketawa juga saya. Masya Allah itu. Nah, ini yang saya maksud, dialog-dialog yang melibatkan makhluk Allah yang mulia, malaikat ini, kok apa ada malaikat tuh berkata demikian? Gimana itu? Kok saya jadi Subhanallah. Apa saya salah kalau saya ikut ketawa gitu? Seolah-olah itu menjadi hal yang lucu ya nggak? Padahal yang dibicarakan itu malaikat. Yang malaikat itu kan termasuk ciptaan Allah yang suci dan taat kepada Iya. Inilah kalau memang beliau dia itu seorang pendakwah, dia udah kelewat batas. Maaf ya Ustaz, saya tanya itu saya minta Iya, maaf apa-apa. sekali saya. Karena memang itu yang terjadi pada di negeri kita atau siapa. Karena orang itu biasanya mau syiar, katanya syiar atau dakwah itu harus lucu biar orang senang. Boleh sih lucu sebenarnya, tapi jangan kelewat batas. Pada saat saya mencoba mengamati cerita ada malaikat kuncinya hilang, kemudian ditawarkan ke manusia siapa yang mau bikin, ada 2,5, ada yang 5, ada yang meneliti, ada yang 15 juta, dia yang 5 juta untuk ngasih pada malaikatnya supaya dimenangkan untuk bikin kuncinya umpamanya, karena dia bisa merekrut penelitinya dan yang semuanya akhirnya. Orang yang seperti itu menjadikan Allah murka kalau dia seorang pendakwah. Apalagi umpamanya dia sekolahnya di luar, dia banggain titel-titelnya, dia banggain umpamanya, dia ujubin, dia riak dari titel-titelnya dia. Biasa seperti itu. Orang ini Allah murka walaupun tidak langsung pada saat tersebut, tapi Allah murka, dan saya yakin orang tersebut kalau dinasihatin nggak mau. Saya yakin, karena orang yang banyak ngomong itu biasanya itu hatinya keras, kaku. Nah, yang harus dilihat dari pembicaraan tersebut dari pendakwah itu adalah iman dia kepada Allah Ta'ala rusak, iman dia kepada malaikat rusak,
iman dia pada hari akhir rusak. Dia rusak sendiri walaupun dia itu menurut dia yang paling viral barangkali, nggak boleh. Sebagai manusia muslim, iman kepada Allah Ta'ala. Allah itu adalah hakim yang paling bijak, paling agung, paling adil. Itu harus nomor satu itu. Dan Allah itu memutuskan seseorang masuk neraka itu sudah melewati timbangan yang sangat akurat. Bukan timbangan orang yang cerita tersebut. Orang yang cerita itu dia terlalu ditanya, dia posisinya di mana kok bisa cerita seperti itu. Padahal cerita itu tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada. Tidak juga dititipkan oleh malaikat Jibril. Tidak. Dia di posisi mau apa? Mau ngetawain Allah sama mau mengetahui malaikat. Seperti itu. Dia mau mengetawain. Dia tidak sadar. Kalau itu di depan orang banyak, itulah orang ujub ria yang dia itu sudah tidak mampu melihat kesombongannya itu sudah mau meledakkan hati dan dadanya. Kenapa? Allah itu maha agung dalam menetapkan sesuatu ketetapan. Maha bijak, maha adil. Tidak ada orang itu kalau sudah masuk surga itu cari-cari kunci dan sebagainya, itu tidak ada. Itu melecehkan adilnya Allah yang sebenarnya diketawain oleh taklim di itu. Siapapun taklimnya dia nggak mau, dan dia sudah masuk gerbong melecehkan Allah sebagai hakim nanti di yaumul akhir. Itu melecehkan Allah, dan saya yakin dia tidak akan minta ampun seperti itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan yang jelas itu dari Allahnya, dia lecehkan, dan orang-orang ketawa semua. Iya, termasuk saya yang mendengar itu senyum-senyum Pak Ustadz, karena kok saya pikirkan, nah ini seorang ustadz menyampaikan seperti itu gitu. Ya. Dan yang jelas yang kedua adalah malaikat. Malaikat itu dia hanya patuh pada perintah Allah Ta'ala. Dan yang dikerjakan itu bukan suatu kesalahan, menghilangkan kunci, enggak ada. Cerita seperti itu tidak ada. Itu cerita yang dibuat-buat. Cerita yang dibuat oleh nenek moyangnya dia barangkali. Terus maaf nih Ustaz, maksudnya apa mau cerita gitu? Kan saya belum selesai nih. Oh iya Ustaz, maaf. Jadi terlalu terbawa emosi saya itu. Kan ini yang begini ini, mohon maaf nih Ustaz, pengetahuan saya memang rendah mengenai ketahuan. Ini kan bisa menghancurkan agama kita sendiri kalau seperti ini Ustaz. Menghancurkan pendengarnya. Iya. Jadi intinya kan sebenarnya adalah malaikat itu tugasnya sudah jelas, bukan ngurusi kunci seperti manusia. Dan kalau malaikat itu bertanya pada manusia, itu hal-hal yang lucu. Manusianya di situ siapa? Bukan nabi, bukan ini. Tidak ada nabi di situ. Hanya orang-orang nggak tahu siapa yang dia maksudkan, dia omongkan itu nggak tahu. Kok ditawarkan siapa yang bisa bikin kunci? Emang malaikat tugasnya seperti itu? Kalau enggak, dia melecehkan malaikat. Iman kepada malaikat dia rusak sendiri, karena terlalu tinggi dia itu belajarnya, sehingga dirusak. Imannya dia kepada malaikat dia rusak sendiri. Imannya kepada Allah dia rusak sendiri dengan kelakarnya. Terus kemudian di situ masih ada mau masuk surga. Mau masuk surga itu di mana? Dia maksudnya di mana itu? Di surga, pinggiran surga. Kemudian ada sogok menyogok. Itu di surga kok ada sogok menyogok. Itu otaknya siapa?
Coba, otaknya siapa? Wong di neraka aja, di nyogok aja nggak ada, kok itu di surga. Itu tuh dia itu melecehkan hari akhir. Orang itu memalukan sebenarnya. Dan saya yakin dia tidak akan taubat kepada Allah Ta'ala. Karena dia sudah keburu senang menceritakan seperti itu. Karena dia sudah viral di YouTube barangkali, atau di pengajiannya yang dia selalu diketawain sama orang. Dia sudah suka, sudah senang. Begitulah caranya dia. Kalau itu dikatakan itu dakwah, bukan. Itu merusak akidah. Benar. Siapapun, makanya dalam salah satu hadis diceritakan, nanti yang paling banyak itu masuk neraka siapa? Ya wanita, ya ulama. Karena apa? Ya, karena ulamanya itu merasa dirinya yang masuk surga, sehingga dia berpikir bahwa apa yang dia omongkan itu tidak akan menghentikan dia untuk masuk surga. Kalau surganya si ulama itu milik mbahnya. Bayangin lagi kalau masyarakat yang menilai itu menarik, dicontoh, dibawain lagi ke tempat-tempat lain. Gak apa-apa. Itulah namanya dosa jariah. Makanya itu hentikan. Itu dosa jariah itu ya seperti itu. Dan itu dia rusak sendiri. Tahu nggak dia merusak imannya dia sendiri, merusak iman saudara-saudara? Nggak tahu. Karena dia sudah euforia dengan hehehe, keras hatinya itu. Kalau sudah banyak ketawa itu keras hatinya. Dia bilang apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia pada waktu berkelakar seperti itu, habis dia. Dia tidak mempercayai Allahnya. Dia buat main-main Allahnya. Buat kelakaran para malaikat-malaikat Allah, buat kelakaran akhir zamannya, bukan akhir zaman, hari akhirnya. Gak bisa seperti itu. Nah, inilah yang akan merusak keimanan banyak. Kalau ini nanti diteruskan, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau memang ini diteruskan, ya Allah mengizinkan menerus, sehingga apa? Sehingga orang itu mendapatkan dosa jariah. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apalagi orangnya keras kepala, nggak bisa dinasihatin, ya nggak apa-apa. Makanya istilahnya kalau di surga itu besok itu orangnya yang masuk surga itu sedikit, itu ya salah satunya begitu. Karena orang mau mendengarkan ceramah itu yang lucu. Maksudnya sedikit, bagaimana Pak Ustaz? Maaf. Ya insya Allah sedikit. Ya sedikit. Itu bagian dari bikin. Sedikit. Ya sedikit karena orang itu tidak paham seperti itu. Nah kalau orang itu suka yang lucu-lucu, suka yang viral-viral seperti itu. Padahal yang viral seperti tadi yang kamu tanyain itu merusak iman, merusak akidah. Apanya yang nggak jadi sedikit? Yang viral itu kan disukain orang. Nah, akhirnya orang itu kan mengikuti dia, akhirnya dikeluarin, dikelakarin lagi, kemudian masuk di TikTok mamanya, masuk di TikTok, masuk di YouTube, itu kan disebarin. Silahkan aja, kalau saya mah silahkan aja. Silahkan menikmati dosa jariah yang terus-menerus akan dia tuai. Ya, di situ. Makanya kalau memang seorang itu dakwah, dia harus hati-hati bicara. Tidak bisa sembarangan. Tidak boleh dia itu membanggakan titel-titelnya, dia belajar di mana itu juga tidak boleh. Apa yang dia, ya itu tidak boleh. Makanya dia akan selalu nyerempet terus dengan bahaya-bahaya neraka. Karena hatinya kesat, hatinya keras, hatinya kaku. Di situ. Jadi ya, kalau memang dia pendakwah ya selamat menikmati aja. Karena orang kan punya petunjuk dari Allah, itu pasti dia mendapatkan petunjuk. Cuma kalau orang-orang seperti itu kan sombongnya yang muncul. Dia nggak melihat petunjuk Allah tapi dia melihat orang kemarin sore aja ngomong seperti itu. Nah itu kan sombong namanya. Padahal itu petunjuk dari Allah Ta'ala agar dia itu berkaca. Tapi karena dia itu merasa hebat, ya seperti itu. Merasa otaknya dia itu milik dia.
merasa Tuhannya dia itu ya otaknya itu, salah satunya otaknya itu yang milik dia, ya tidak boleh. Kalau kita sebagai seorang muslim harus dilihat dulu. Silahkan dengarkan ceramah siapapun orang yang berceramah, belajarlah di situ. Kalau ceramahnya provokasi, hati-hati mau ikut yang mana. Apakah yang provokasi itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala atau Rasul? Ya bisa berpikir. Tapi kalau mata gelap, ya silahkan memilih. Kalau mamanya ceramahnya itu malah meleceh-lecehkan iman, keimanan, sama saja. Jadi kalau mamanya melecehkan tentang iman kepada Allah Ta'ala, dia sudah hendak dianggap lelucon, itulah dia dakwah. Di mata Allah nggak ada dakwah di situ. Dakwah itu mengajak orang itu dekat kepada Allah, mengajak orang itu lebih iman kepada Allah, pada malaikat, pada akhir, pada hari kiamat, pada takdir. Orang aja kalau dia itu diberi nikmat aja bersyukur hanya berapa detik. Kalau dia sesuatu yang diinginkan gagal aja, gerundel terus menerus, itu aja udah nggak iman kepada takdir. Apalagi melecehkan Allah dengan ledekan seperti itu yang tidak boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya tidak boleh. Jadi kalau memang dia itu menyebarkan seperti itu, ya seperti dalam Quran, dia melakukan keburukan, ya dia yang akan menanggung. Di mana menanggung? Yang jelas di akhirat dia akan menanggung. Saya tidak mengancam, tetapi saya memberikan. Beliau kalau memang itu hafal Qurannya pasti paham. Dia yang akan nanggung. Dia yang nanggung senengnya meledek malaikat, senengnya di surga ada sokok menyogok, senengnya Allah itu bukan sebagai hakim yang agung, hakim yang bijak, itu kan seneng, mau ketawa-ketawa semua. Silahkan aja. Kalau kita belajar untuk tidak, yang seperti itu mengeraskan hati, menjauhkan kita dari rahmat Allah malah, walaupun dia mau bagaimanapun, maupun dia mau titelnya besar kayak mau ini, dia tetap akan mengajak jamaahnya, akan meluncur nanti banyak masuk neraka. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Jangan Allah itu kita letakkan memang paling tinggi. Jadi harus belajar paham benar. Makanya kalau dakwah nggak bisa kita itu asal ketawa, boleh ketawa tetapi yang wajar. Seperti itu. Jangan yang apalagi ranah-ranah akhirat, ranah surga. Wong besok itu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat itu cuma satu, Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan syafaat, dan itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang lain-lain seperti kita itu mau ngangkat siapa, nggak ngerti kita itu mau ngangkat siapa. Kok kayak kita itu hebat? Nggak ada. Wong catatan kita sendiri aja yang baik aja belum pernah kita lihat. Apalagi merasa kita itu seperti ada di surga. Gimana itu kayak gitu? Gak bisa. Itu Allah memberikan izin hanya pada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada orang yang pada saat itu berhak untuk mendapatkan syafaat. Berhak dari mana? Ya dari Allah Ta'ala. Dari mana? Iya, atas izin. Dari mana? Pengadilan Allah yang memang ini sudah waktunya mentas dari neraka, dijemput, memberikan pertolongan. Istilahnya kalau di penjara itu asimilasi namanya. Jadi orang yang tidak di dalam penjara sudah bisa keluar rumah, keluar ruangan tahanan, keluar dari rumah tahanan, bisa ke arah keluarganya, nanti pulangnya juga tidur di tahanan, seperti itu.
Jadi orang itu harus berpikir seperti itu, bukan terus saya gandeng orang, lah saya kekuatan saya apa ya? Gandeng orang ke sana kemari itu enggak punya saya kekuatan, yang punya itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Enggak bisa saya gandeng, enggak bisa saya jawab, enggak bisa saya gandeng. Ya hanya diizinkan oleh Allah Ta'ala Rasul Muhammad, jelas itu dalam Quran sudah dijelaskan. Jadi enggak boleh kita main-main. Ranah-ranah Allah itu enggak boleh kita main-main. Ceritakan yang benar, jelas, tegas, lugas. Kalau enggak ya bilang enggak, jangan main-main. Kalau hanya ingin ketawa ya istilahnya religi komedi ya silahkan kalau mau. Tapi ya nggak boleh seperti itu. Makanya harus hati-hati. Kapan seseorang suami itu bisa bercanda dengan istri? Ya bercandanya kan normal. Betul. Masa suami bilang, "Dek, boleh nggak aku mau selingkuh sama tetangga tuh?" Ya digaplok sama istrinya lah. Kan gitu. Kalau istrinya denger. Maksudnya pernah. Kamu pernah. Ada istri yang nggak denger. Kalau itu nggak usah lapor kalau itu. Iya. Pakai WA. Tapi Pak Ustadz, untuk menghindari hal-hal seperti itu ya kita membentengi diri itu. Memang ada bacaan-bacaan nggak untuk itu Pak Ustadz? Amalan-amalan itu supaya terhindar itu. Doa itu boleh agar kita terhindar dari hasutan setan. Itu kan setan Ya. sebenarnya. Lulu. Itu mulut yang diomongkan seperti itu kan mulut-mulutnya dari hasutan setan. Karena dia itu merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya lucu, akhirnya setan itu masuk ke sifat lucunya dari mulutnya dia. Emang nggak bisa setan itu masuk lewat lucu mulutnya dia? Mana-mana. Kecuali kalau setan itu mantan istrinya. Kalau namanya setan mau mantan istrinya juga setan gitu. Itu ya. Ya nggak bisa. Dan orang itu berkelakar juga ada setannya. Makanya hati-hati. Kalau berdoa agar kita dijauhkan dari godaan setan, ya begitu. Walaupun beliau itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kelakarnya seperti itu. Nah, itu sudah berdoa, sudah benar doanya. Kemudian tingkat berikutnya enggak ketemu. Lah ya itulah. Namanya niat itu selalu naik turun itu ya seperti itu. Enggak bisa niat itu pertama bismillah, berapa detik kemudian tetap bismillah, wallahu alam kita enggak tahu. Berarti nggak jaminan bismillah. Bukan enggak jaminan bismillah. Bismillahnya bisa aja menjadi jaminan awal detik itu. Berikutnya kan monggo belum tentu. Wong nikah itu yang diucapkan apa? Besok beberapa tahun aja apa yang dilakuin kan gitu. Nikah. Nah, kan sama. Niat pertama kan baik. Mau nikah kan niatnya baik. Lah setelah udah 5 tahun ini kalau nikah. Lah kalau iman itu nggak usah nunggu 5 tahun, berapa detik aja udah belok. Nggak usah nunggu 5 tahun, detik aja udah belok itu orang itu. Siapapun. Dan itu nggak bisa untuk main-main. Iman mau naik di atas itu nggak bisa untuk main-main. Nah, itulah kehati-hatian kita. Hati-hati itu sifatnya Allah, harus kita mencoba belajar. Keburu-buru itu sifatnya setan. Bercanda yang berlebihan itu setan. Bercanda yang berlebihan itu setan. Jadi ya kita harus hati-hati. Boleh bercanda kalau itu akan memberikan nasihat, boleh. Oh ini candaan ini memberikan nasihat saya, boleh silahkan. Dan itu bagi orang tertentu ini apa kok lucu ya, padahal saya nggak ngerti nih maksudnya. Nah itu bercanda yang hanya orang tertentu yang tahu. Itu lebih bagus karena apa? Tidak kemana-mana. Bukan bercanda orang yang tahu tapi malah merusak akidah. Ya seperti itu, janganlah. Dan itu kalau mamanya dia itu dapat fee, dapat uang dari itu, ya tahu sendiri ya, itu uang dari melecehkan hari akhir, hari kiamat, melecehkan malaikat, melecehkan surganya Allah, melecehkan Allah sebagai hakim agung. Itu uangnya, capnya seperti itu. Monggo silahkan, kalau saya menyantai. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya melecehkan Allah
yang menciptakan malaikat. Lah kan sama kan semuanya akhirnya. Padahal kan iman kita kepada siapa? Allah, terus malaikat, terus kitab, nabi, terus takdir, dan hari akhir. Oh iya. Gimana aja? Kan hampir dirusak semua itu imannya dia. Dan itu nanti akan diceritakan lagi dia pasti. Iya. Karena lucu dan menarik. Orang seneng. Banyak yang manggil. Iya, banyak yang manggil. Ya nggak apa-apa, silahkan. Karena sebenarnya nilai itu kan bukan dari banyak yang manggil. Nilai itu tetap ada pada Allah. Jadi bukan pada yang banyak yang manggil. Walaupun sedikit yang manggil. Yang manggil juga kebahagiaan juga itu. Ya sama. Dia kan tidak mencari syariatnya, dia mencari ketawanya. Gitu. Oke, ada lagi? Alhamdulillah Ustaz, paling tidak sekali lagi acara itu nggak ada lagi di YouTube di keluarga. Takut tergelincir dia tertawa lagi. Ya janganlah, jangan ya, yang itu harus disaring. Karena ya memang harus seperti itu. Kalau namanya kita sebagai imam kan harus ngasih tahu sesuatu yang ada di rel Allah. Ya itulah tugas-tugas kita. Jangan, karena itu juga bahaya untuk keluarga kita kan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan manfaatlah, jangan sampai kita juga memberikan penjelasan jadi dosa jariyah. Aduh, astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Tadi cukup ya. Alhamdulillah. Nanti kasih tahu keluarga dengerin ini YouTube-nya Pak Ustadz. Saya minta ada tulisan bawahnya sih. Siap. Sahabat beriman, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Demikian tausiah singkat kita bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Dan sebagai jamaah juga kita mesti belajar. Itu Pak Ustadz. Jadi menjadi jamaah itu juga jangan datang pelongo tuh akhirnya juga harus mempersiapkan diri. Ya paling belajar tidak sendiri juga seperti itu Pak. Ya bukan lah, maksudnya bukan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri kesannya benar ya. Tetap punya guru-guru yang lain bertanya. Kan bisa aja pandangannya itu lebih baik. Iya. Kan gitu, bukan masalah bedanya, lebih baik. Jadi kalau lebih baik itu kan lebih enak kita dengerin. Jadi bukan terus nggak suka sama ustadz ini terus yang nggak boleh seperti itu. Ya namanya ustadz kan manusia juga. Iya betul. Ya kalau istilahnya mulut itu bisa baca Quran, tapi mulut itu kan bisa mengeluarkan mutahannya dia sendiri. Maksudnya itu ya bisa dipergunakan untuk baik, ya bisa juga dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Mencaci itu juga mulutnya dia. Betul. Mentertawakan Allah ya mulutnya dia. Padahal dia membaca Quran ya mulutnya dia. Kan begitu. Nah, mulut itu nanti kan dinilai kan macam-macam. Itu dari sisi mulut. Belum dari sisi iman hatinya. Itu kan dinilai juga tuh. Belum lagi dia tobat apa enggak. Kalau dia nggak tobat ya mau nggak silahkan. Kalau saya sih mau nggak bisa ngapa-ngapain. Emang siapa sih dia? Bu. Ada Pak Ustadz. Oh ya sudah. Viral. Oh ya. Followernya banyak. Oh iya. Subscribernya juga banyak. Astagfirullahaladzim. Baiklah sahabat beriman, mudah-mudahan tayangan ini ya bisa kita berpikir bijak juga dan bisa juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sampai jumpa di video kami yang lain dan konten-konten kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.